Selanjutnya kita akan membahas mengenai mikroskop ya, yaitu alat optik yang dipakai untuk melihat benda yang sangat kecil ukuran mikron. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri itu ukurannya adalah mikron. Oke, kita lihat macam-macam mikroskop. Ada mikroskop medan terang, seperti yang biasa kita gunakan. Ada mikroskop medan gelap, ada mikroskop fase kontras, mikroskop fluorescence, mikroskop elektron, dan mikroskop yang lainnya. Kita akan melihat bagian-bagian mikroskop ya. Yang pertama ini ada lensa okuler, itu lensa untuk kita melihat pada mikroskop ini. Jadi mata kita akan melihat melalui lensa ini. Ada lensa yang satu lagi itu lensa objektif ya. Nah ini untuk melihat bendanya. Jadi kalau lensa okuler itu dekat mata kita, kalau lensa objektif ini dekat dengan objek yang akan kita amati. Nah, objek yang akan kita amati ini kita letakkan di meja objek di sini ya. Dan kemudian ini ya dipegang begitu ya, di hold ya, di posisinya ada jepitan nanti biar nanti tidak bergeser-geser. Jadi kita bisa memposisikan objek dengan kuat sehingga kita bisa atur letaknya gitu. Jadi ada meja objek dengan penjepitnya, kemudian ada lensanya dekat dengan objeknya ya. Kemudian kita akan lihat dari lensa yang atas gitu ya, lensa ini. Nah, dari lensa okuler. Nah, kemudian ada pegangan atau arm ya. Kemudian ada badannya, badan mikroskopnya ini. Kemudian kita lihat ada kondensor fokus ya. Nah, ini melalui kondensor fokus ini cahaya akan lewat ke sini. Nah, kemudian ada kontrol diafragma. Nah, ini bisa diatur berapa banyak cahaya yang bisa kita teruskan, yang akan kita teruskan melalui kondensor. Jadi diafragma itu nanti ada seperti lubang-lubang ya, ada yang kecil, yang agak besar gitu. Ini kita bisa atur mau yang mana dipasangnya sehingga cahayanya sebagaimana besarnya untuk kita teruskan ke kondensor. Karena kondensor itu yang akan meneruskan cahaya ke objek. Nah, pengaturan kondensor dan diafragma ini tergantung kepada perbesaran berapa yang akan kita lihat. Misalnya dengan perbesaran 100 kali lensa objektif ya, 10 kali okuler, itu yang paling besar lensa objektifnya 100 kali, itu diafragmanya kita atur cahayanya full ya. Full masuk gitu ya. Dan kondensornya juga full di atas gitu. Jadi cahayanya besar yang masuknya sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Kalau perbesarannya diturunkan maka kita turunkan juga volume cahaya yang kita lewatkan. Oke, kemudian ada iluminator atau lampu ya, cahaya lampu. Ini sumber cahaya, biasanya di sini ada lampu ya. Bisa lampu LED ya atau lampu yang berwarna agak kuning bisa, lampu yang putih bisa, tapi biasanya di sini ada filter seperti kaca atau plastik ya yang warnanya biru. Oke, kemudian ada focusing ya, ada focusing, ada focusing juga, ada knob. Nah ini untuk mengatur-ngatur fokus ya objek. Jadi kita bisa atur ini fokusnya, kita lihat ada fokusnya, ada yang besar ya fokusnya, ada yang kecil. Jadi ada yang fokus kasar, ada fokus halus. Jadi kalau mau pindah ya, pindah perbesaran misalnya dari perbesaran yang 4 kali ya, kemudian kita pindah ke 10 kali.
Nah, untuk yang 4 kali kita kan belum menemukan lapang pandang. Nah, lapang pandang kita akan geserkan fokus pakai fokus kasar yang besar itu ya, fokus kasar. Nah, bila sudah ketemu lapang pandang, kemudian kita operkan ke perbesaran 10 kali, lebih besar ya perbesarannya, kita tinggal memfokuskan halus ya. Jadi kalau fokus halus itu sedikit-sedikit digesernya sehingga kita fokus. Tapi kalau kasar kita ngegesernya banyak sekali fokusnya ya. Oke. Nah, kemudian ini ada base atau dasar ya, dasar mikroskop. Nah, ini bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Nah, di sini kita akan lihat prinsip bagaimana cara menggunakan mikroskop, kenapa dia bisa terlihat lebih besar. Nah, kita lihat ada sumber cahaya di sini ya. Sumber cahaya, kemudian cahaya melewati kondensor ya. Nah, kemudian akan menembus ke objek spesimen ini di meja objek. Nah, kemudian ada lensa objek ya. Objektif ya, lensa objektif di sini dia menembus ke sini, kemudian pada badan mikroskop ada prisma ya. Prisma ini akan memantulkan objek dari ini dari meja objek, teruskan ke lensa objektif. Prisma ini memantulkan ke lensa okuler ya, lensa okuler. Nah, kita akan melihat lebih besar karena lensa-lensa yang dipakai di sini itu ada ukurannya ya. Lebih besar karena lensa yang dipakai itu lensa cembung. Ya, terlihat nanti akan lebih besar. Oke, nah bagaimana mengukur total pembesarannya, yaitu pembesaran pada lensa objektif kali perbesaran pada lensa okuler. Misalnya lensa objektifnya 100 ya. Kemudian lensa okulernya 10. Maka perbesarannya adalah 1000 kali ya. Oke, 1000 kali. Nah, pada slide ini kita akan melihat penggunaan minyak imersi ya. Nah, minyak imersi ini digunakan khususnya kalau kita menggunakan perbesaran 100 kali. Karena memang untuk perbesaran 100 kali ini, minyak imersi ini diperlukan untuk meneruskan sinar ya. Nah, kita menggunakan pasti di lab klinik ya, menggunakan minyak imersi karena biasanya kita melihat bakteri ya, khususnya yang ukuran mikron itu perbesarannya pasti lensa objektifnya 100 kali karena butuh perbesaran 1000 kali ya, dikali dengan lensa okuler yang 10 itu. Jadi kita pasti menggunakan minyak imersi. Nah, arahnya seperti ini. Cahayanya dari bawah, kemudian dari cahaya dari bawah ini biasanya dari lampu ya. Nah, kemudian ke atas menembus kondensor ya, lensa kondensor. Nah, kemudian kita lihat yang garis biru. Bila kita bubuhkan atau tambahkan minyak imersi, maka dia akan meneruskan sinyal ya ke lensa objektif ya, lensa objektif. Tetapi apabila tidak ditambah dengan minyak imersi, maka tidak akan diteruskan ya, maka dia akan hilang. Apa yang terjadi? Akan buram ya, tidak terlihat. Tetapi kalau pakai minyak imersi itu akan jelas. Pada tabel ini kita melihat beberapa jenis mikroskop yang biasa digunakan. Namun kita lihat beberapa saja yang kita telah sebutkan di atas, yaitu yang pertama ada mikroskop medan terang ya, atau mikroskop cahaya. Kita biasanya menggunakan cahaya lampu atau cahaya matahari, tetapi kebanyakan sekarang cahaya lampu yang digunakan. Nah, kenapa kita bisa melihat spesimen yang kita amati? Karena
spesimen itu kita letakkan di meja objek ya, kemudian kita akan lewatkan ya cahaya sehingga mata kita bertentangan dengan cahaya yang di tengah-tengahnya ada objek. Jadi cahaya akan melewati si spesimen tadi, kemudian akan terlihat gitu ya dengan jelas. Biasanya kita gunakan untuk mengamati berbagai pewarnaan ya pada spesimen. Jadi karena terang, kita bisa amati warna-warna yang dihasilkan pada pewarnaan, misalnya pewarnaan bakteri dengan gram atau BTA ya dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk menghitung bakteri. Tetapi untuk yang lebih kecil seperti virus kita tidak bisa gunakan. Oke, mikroskop cahaya ini relatif murah dan biasa digunakan sehari-hari ya, gampang ya digunakan sehari-hari. Oke, kemudian yang berikutnya ada dark field atau cahaya medan gelap. Nah, pada mikroskop ini digunakan kondensor yang khusus ya, yang tidak melewatkan atau dia bahkan memblok ya cahaya, hanya dilewatkan tertentu saja sehingga nanti dihasilkan medannya itu atau backgroundnya itu warnanya hitam, sehingga spesimennya saja yang muncul bercahaya begitu. Tapi tidak bercahaya seperti fluorescence ya, tapi jelas begitu. Dan backgroundnya itu gelap. Oke, biasanya digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk melihat mikroba ya, yang kalau pakai mikroskop cahaya itu tidak jelas gitu ya, tidak jelas karena biasanya objeknya itu, nah ini do not stain easily ya, tidak bisa diwarnai dengan mudah. Misalnya apa? Misalnya sampelnya Treponema pallidum ya, penyebab penyakit sipilis ya, itu bentuknya itu spirochead ya, dia itu spiral tapi panjang gitu ya, dan itu tidak mudah diwarnai. Kenapa? Karena kalau diwarnai dia harus dipanaskan dulu ya, misalnya harus dipanaskan dulu sehingga nanti spiralnya akan rusak, maka tidak bisa diwarnai. Nah, maka digunakanlah ini ya, medan gelap. Atau bisa juga kita menggunakan mikroskop cahaya biasa tetapi dengan pewarnaan negatif. Nanti kita belajar pewarnaan negatif. Jadi backgroundnya akan digelapkan sehingga nanti tampak bakterinya tidak gelap begitu ya, nampak strukturnya yang khas. Pada tabel ini kita akan melihat jenis mikroskop yang lain. Kita coba lihat mikroskop fluorescence. Pada mikroskop fluorescence ini kita tidak menggunakan sumber cahaya matahari atau cahaya lampu seperti yang tadi ya, tapi digunakan cahaya atau sinar ultraviolet atau yang panjang gelombangnya dekat dengan ultraviolet sebagai sumber cahayanya. Dan objek atau spesimen yang diamati, misalnya kita memeriksa suatu bakteri ya, itu juga harus khusus direkatkan dengan senyawa fluorescence yang memang nanti kalau ditembakkan sinar ultraviolet nanti akan berpendar gitu. Nah, bagaimana cara mengikatkan senyawa fluorescence ini? Bisa dengan teknik antibody ya, atau immunofluorescence disebutnya, atau bisa juga direkatkan pada probe sesuai dengan urutan DNA tertentu yang kemudian nanti akan menempel gitu. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya mikroba tertentu pada jaringan ya. Untuk klinis bisa digunakan ini. Kemudian pada mikroba lingkungan juga bisa digunakan ini. Pada tabel ini kita akan melihat
mikroskop yang lain ya. Kita lihat ada mikroskop elektron. Nah, ini ada dua macam, ada yang scanning ya, ada yang transmisi. Nah, kita lihat kalau ada gambar seperti ini ada same ya, berarti scanning electron microscope. Kalau TEM itu transmission electron microscope. Jadi berbeda antara TEM dan SEM. Nah, untuk SEM kita lihat perbesarannya itu 1000 sampai 10.000 kali. Ya. Oke, tapi untuk yang TEM itu bisa lebih besar, yaitu 10.000 kali sampai 100.000 kali. Nah, untuk yang TEM ini, untuk yang SEM, mohon maaf, ini ada kita bisa melihat surface, ya, surface feature ini, penampakan permukaan dari suatu objek yang kita lihat. Misalnya ada objek bakteri atau misalnya virus begitu ya. Nah, kita bisa melihat permukaannya. Nah, untuk yang TEM kita bisa melihat internal ultrastructure ya, atau bukan permukaan tapi bagian dalam dari objek yang kita lihat. Pada mikroskop elektron ini tidak menggunakan cahaya seperti pada mikroskop yang telah kita pelajari ya, tetapi ini disorot ya atau ditembak gitu ya dengan berkas-berkas elektron ya. Jadi ditembakkan berkas elektronnya. Nah, pada TEM ini elektronnya, berkasnya akan masuk atau menembus ya melalui spesimen. Jadi kita bisa melihat dalamnya begitu ya. Dalamnya dari suatu spesimen ini, bagian dalam. Tetapi pada scanning ini sama berkas elektronnya ditembakkan, tetapi kemudian reflected ya, akan kemudian dipantulkan dari spesimen tersebut. Jadi kita bisa melihat dimensi di permukaannya ya, di permukaannya. Misalnya ada lekukan atau ada permukaan yang tidak rata, kita akan jelas bisa melihatnya.